Dengan taufik dan hidayah Allah telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan untuk berhadir di tempat ahli bedah dalam rangka mengikuti kegiatan zikir Ratib Seribe atau disebut dengan zikir Ratib Seribe yang insyaallah mudah-mudahan sedang menjadi rutinitas kita dalam mengadakan pesta-pesta, baik ini pesta sunat rasul maupun pesta perkawinan. Mudah-mudahan segala apa yang dihajatkan oleh ahli bait diijabah oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Salawat salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan alam yakni besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menarik umatnya dari alam kebodohan, dibawanya kita kepada alam yang berilmu pengetahuan sebagaimana kita rasakan pada saat sekarang kita. Dan salawat salam kepada ahli dan sahabat beliau sekalian, seterusnya kepada ulama-ulama, baik ulama-ulama terdahulu maupun ulama-ulama sekarang sebagai pewaris beliau yang kita muliakan dan kita cintai, Abuya serta keluarga dimanapun berada, dan begitu juga kepada masyayikh kita, guru-guru kita, sawa'unkan ahya wa amwatan. Semoga Allah selalu mencurahkan limpahan dan kasih sayangnya, mendapatkan keberkahan Allah, lapangkan segala kuburnya, amin ya rabbal alamin. Dan kami muliakan juga Abu Muda yang senantiasa selalu istiqamah untuk membimbing kita, untuk selalu mengajak kita agar hati kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan para ustaz kami, Pak Imam Fardila, Bapak-bapak haji dan ibu-ibu hajah, dan Bapak Kepala Desa tentunya mewakili, dan seluruh perangkatnya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan sedikit kami menyampaikan, mungkin dalam penyampaian makalah ataupun syarahan makalah eda malah berkenan di hati para bapak-bapak jamaah sekalian, mohon kami diberikan kemaafan. Bahwa kita mendengarkan bersama-sama tentang makalah yang dibacakan oleh Al-Ustaz Kitarai di Ratib Seribe kaitan dengan tauhid tasawuf. Jadi perlu kita pahami itu bahwa tauhid tasawuf eda ataupun kesufian eda dasar dalilnya adalah rukun agama yang ketiga, ihsan. Jadi ihsan ini adalah salah satu rukun agama inti daripada agama, sama dengan jasad dengan ruh. Jasad kita eda jika tidak pakai ruh maka tidak dikira hidup. Begitulah agama. Agama yang kita miliki tiga: pertama Islam, kedua iman, ketiga ihsan. Jadi kita hanya Islam, yaitu mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah melalui hukum-hukumnya, seperti hukum syarak. Dari hukum syarak yaitu cara kita dapat mensucikan diri kita dalam baik berwudu dan berhadas besar, dan mensucikan panganan-panganan tak. Contoh seperti mensucikan daging. Mensucikan daging ataupun mensucikan manuk, kontang sekedah basuh-basuh di samping. Pertama harus kita hilangkan lindir-lindirna yang dikira ini adalah darah. Jadi bukan cukup dengan membasuh sembarangan basuh. Jadi mara istilah kita kampung, orang bisa dicoco-coco bagi samping yang tanpa dengan air yang didatangkan lain yang dari atas, ataupun dicoco daging ini bekas air yang tidak sampai 2 kulah. Jadi
mari kita cucu daging manuk ini dengan air yang tak sampai 2 kulah, maka manuk ini tong gelahna bernajis. Maka kita buat kesimpulan tong dengan kita gelahna ipan manuk mata. Jadi ini cara hukum bersuci itu Islam, harus kita paham. Makanya kegiatan di Kreatif Seribu Eda yang kita gagas kegiatan acara Eda, sebelum kita berzikir itu gelahna majelis ilmu yang tujuannya supaya kehilapan dan keluputan kesalahan kita di dalam beribadah kepada Allah ini dimaafkan oleh Allah. Karena setiap kesalahan kita dalam beribadah seperti sholat, diwajibkan kita membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah yang kita baca ini harus benar, panjang pendek dan tajwid, apalagi mahrab-mahrabnya. Mungkin kita diajak untuk belajar enggan ataupun kurang berkemauan untuk melaksanakan kegiatan pengajian ini. Padahal tujuan kegiatan pengajian ini adalah untuk menempel dan menutupi kesalahan-kesalahan kita di dalam kita beribadah. Makanya oleh abunya gagas di Kreatif Seribu Eda sebelum berzikir cukup menyampaikan yaitu pandangan-pandangan keagamaan agar kita bisa menutupi kesalahan-kesalahan kita. Karena sering kami sampaikan, Bismillah. Jadi tujuan kita majelis ilmu Eda untuk menutupi kesalahan dan khilafan yang kita lakukan di dalam kita beribadah. Makanya alhamdulillah selagi Abu Muda dan Dalot diberikan oleh Allah kesehatan, diberikan oleh Allah hidayah dan petunjuk, maka ambillah kesempatan Eda untuk belajar. Karena belajar ini sangat penting. Mungkin dengan kita belajar nahan akan membawakan diri kita Eda untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dirahmati Allah, maka alhamdulillah sedikit demi sedikit perjuangan di Kreatif Seribu Eda terus kita kembangkan. Maka kami di Hadena di Takal Pasir diadakan setiap malam Selasa di Kreatif Seribu. Alhamdulillah sebelum zikir kita adakan masjid pengajian. Jadi di antara salah satu jamaah ini bertanya, Pak Ustadz, kira-kira karim hukumna kita marah sholat Jumat tidak beriadah? Jadi ku jawab, kalau kita sholat Jumat tidak beriadah, sholat zuhur, mana iadah ini setelah sholat Jumat kita melaksanakan sholat zuhur. Dos mau bagikan ban Honda cohora tempel. Kira-kira marah ban Honda tawocoh ora kita tempel mengadang mendalam, ataupun mungkinkah ban bocoh ini terus kita pedalankan dari kampung tanah Insuh Mesingkil ini? Tidak mungkin. Kunanya seperti ini karena berbeda hukum sholat jamaah dengan sholat Jumat berjamaah berbeda. Karena syarat-syarat yang ada pada sholat Jumat ini berbeda yang not dengan sholat jamaah. Nah kalau memang kita yakin dalam 40 jamaah ini memang ia kamil, bisa membaca Al-Fatihah yang benar, bisa menjadi imam, bisa menjadi khutbah, ya silahkan, tidak apa-apa. Tetapi kan mereka kita hitung-hitung tidak mencukupi daripada kefiat dan tertib cara berjumat ini. Maka oleh sebab ini kita dituntut untuk belajar dan menempel kegiatan sholat Jumat ini yaitu dengan sholat Jumat secara berjamaah. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua mengenai iman. Jadi iman berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita dah hudur. Makanya di Kreatif Seribu Eda tujuannya untuk hadir hati
hadir hati kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ulang dalam kita beribadah ini, hadir hati kita selain Allah. Karena hadir hati kita selain Allah, dirimu yang menguasai kita. Berarti apabila di dalam kita beribadah kepada Allah, yang hadir dalam hati kita tentang Allah, berarti selain Allah, apakah itu duit, apakah itu jabatan, apakah itu usaha, apakah ilmu kita, apakah amal kita, maka itulah yang menguasai kita. Pada saat itu yang menguasai kita, maka di situ Allah menurunkan kecemburuan, artinya kemarahan kepada kita dengan menurunkan azab dan bala pada diri kita. Apa yang ada dalam hatimu, maka itulah yang menguasai. Berarti yang dalam hati kita ada selain Allah, berarti yang menguasai kita. Makanya ini apakah lot hadisna dan dalilna? Betul lot dalilna. Innallaha la yaqbalu du'a biqalbin hafil. Allah tidak menerima doa seorang hamba di mana di dalam batinnya, di dalam hatinya lalai. Makanya setiap kita berdoa disuruh lebihkan paling tidak zikir. Tujuan zikir kare untuk hadir hati kita kepada Allah, agar di dalam kita berdoa ulang kita biromi Allah ini selain Allah. Jadi tujuan zikir ini untuk hudur. Jadi doa ini hudur hati kepada Allah. Jadi makanya digoncang lebihkan setiap sebelum berdoa ini paling tidak zikir la ilaha illallah paling tidak 10 kali, 20 kali, berapa ikhlas, supaya tertanam dalam batin di Allah. Maka tatkala kita berdoa meminta doa kepada Allah, ulang terbayang kepada diri kita ini, di dalam hati kita ini, apa yang kita minta. Paham, kita biro kepeng gue, supaya ulang terbayang dalam hati ini adalah kepeng gue, walaupun ini yang kita hajatkan. Ya, jadi tujuan zikir untuk bisa kita hudur hati kepada Allah Subhanahu wa taala, agar cahaya Allah itu masuk ke dalam batin kita. Ulang cahaya selain Allah. Makanya memang sangat dirugikan bagi kita semua agar kita dapat berlatih-latih. Terkadang yang masuk cahaya ataupun himmah kemauan ini entahnya kemauan kita kepada Allah, sehingga menyebabkan hubbud dunya ra'sul khati'ah. Penyebab dan modal dasar kerusakan dan kehancuran ini adalah tertanamnya cinta dunia di dalam batin. Jadi mau pengikis, menghilangkan untuk melenser batin ini dari karatan-karatan selain Allah, maka kita disuruh untuk berzikir kuat-kuat, keras-keras, karena tipe dan makam kita berzikir masih tipe orang awam, karena kita tentang waliullah. Makanya Imam Ghazali menserupakan zikir kuat-kuat dan keras-keras ini sama seperti batu yang besar. Tumma kasat qulubakum kal hijarah bal asyaddukum. Hatimu itu lebih keras dan lebih keras daripada batu yang sangat besar. Batu yang besar tidak mungkin dipecahkan dengan makdal kerek dan sarakala. Jadi harus dipecahkan batu bulan ini dengan makdal bulan dan bersama-sama berjamaah-jamaah dan berkuat-kuat agar batu ini pecah, hancur. Begitu juga dengan hati kita yang berkaratan. Karena marah jika kita sarata satu orang wadah ini, khosarenan ngek lo anak terganggu mengkonsentrasi karena tipe tentang tipe kalak yang wali-wali Allah ataupun orang-orang yang sudah musul kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau tujuan zikir sama seperti dalam hadis. Makanya di dalam kita berpuasa ini disuruh memang puasa ini memang harus jalur suluk. Adakah hadisnya? Ada dalilnya. Ada dalil.
Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadisnya mengatakan, berapa banyak orang yang berpuasa. Puasa adalah ibadah. Berapa banyak orang yang berpuasa namun yang ia dapati hanya lapar dan dahaga. Berarti dari hadis ini bisa kita pahami, harus kita puasa tarekat untuk menjaga hati kita agar jangan melengong selain Allah. Berarti kalau tidak menjaga hati kita berpuasa melengong selain Allah, maka kita hanya dapat puasa lapar dan dahaga. Hikmah dan faedah daripada pahala puasa ini tidak kita dapati. Maka agar batin kita selalu hudur bersama Allah, agar batin kita dekat dengan Allah, maka oleh para ulama-ulama kita dituntut bagi kita untuk melaksanakan puasa suluk. Artinya kita puasa jalur suluk. Tidak akan mungkin kita perdapati batin itu dekat dengan Allah kalau tidak metode suluk. Tidak mungkin. Aku jaga hambing puasaku di sapo orang kudaloh, orang akan mungkin. Payah dan sulit kita perdapati. Makanya oleh para ulama-ulama sufi membuat kefiat, membuat metode-metode, maka kita akan dibimbing dengan jalur suluk agar puasa kita ini mendapatkan puasa tarekat. Ini hadis, dalil yang sahih. Jadi tujuannya ini. Ya, mudah-mudahan dengan zikir yang kita lakukan maka oleh sebab ini memang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perjuangan kalimat la ilaha illallah ada rintangan dan tentangan yang harus kita hadapi. Sebagaimana makalah Abu Yarai mengatakan, Lot senang dengan zikir ratib seribe, tapi tidak senang dengan tauhid tasawuf. Lot senang ya dengan tauhid tasawuf, tapi tidak senang dengan zikir ratib seribe. Lot kedua-duanya zikir ratib seribe mak ya senang, tauhid tasawuf mak ya senang. Benarkah itu? Benar. Ini yang sedang kami, yang kita alami dan kita hadapi pada saat sekarang ini. Lot menentang, lot mengejek, lot menyesatkan, lot mengkafirkan, bermacam cara agar kegiatan zikir ini. Namun perjuangan itu tidak akan berhenti, harus dihadapi dengan kasih sayang. Kita berikan hikmah-hikmah, kita berikan penyampaian yang bijaksana, kita adakan silaturahmi, kita adakan tabayun, agar umat jangan kacau balau, jangan ada perselisihan antara kita, jangan ada di antara kita benci membenci, karena bila mana kebencian selalu tertanam di batin kita, maka kita tidak akan dapat memperoleh kebahagiaan. Tidak akan dapat. Sekaya apapun kita, apabila kebencian terus tertanam di dalam batin kita, kita tidak akan dapat memperoleh kebahagiaan. Jemaah dirahmati Allah, mungkin yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekhilafan atas penyampaian kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan dan rahmat kasih sayang Allah, mendapat kelimpahan-limpahannya, dan kita hendaknya minta kepada Allah, berdoa kepada Allah semoga kita dapat husnul khatimah dalam menghadapi ajal kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Maka kita minta kepada Abu Muda untuk membimbing zikir ratib beda. Semoga apa yang dihajatkan oleh Alifat dan kita semua diijabah oleh Allah ya rabbal alamin.